warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rismawati. Saya mahasiswi sarjana keperawatan tingkat 2 dari Stikes Aisyah Bandung. Sekarang, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dengan usia kurang dari 24 jam. Sebelum melakukan tindakan, pastikan nama klien sudah benar. Berat badan bayi lahirnya berapa? Dan Apgar skornya pun berapa? Tidak lupa. Setelah itu, pastikan klien dalam keadaan nyaman dan hangat. Nyaman, di sini klien sudah disusui, sudah dibersihkan popoknya, tidak basah, dan klien tidak menangis. Hangat, pastikan tubuh klien tetap hangat, pencahayaan cukup, suhu ruangan cukup. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk alat-alat steril, di sini ada kapas steril, karet dot, tong spettle, dan cotton bud. Dan untuk alat-alat non sterilnya, di sini ada timbangan berat badan bayi baru lahir, bengkok, stetoskop, Medline, jam dengan detik, termometer, pain light, kapas, dan kasa secukupnya, cairan desinfektan, juga hand sanitizer. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Dian. Saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu, boleh saya lihat gelang Ibu dan sebutkan nama Ibu beserta bayi Ibu, siapa namanya? Pria dengan Ibu N dan bayi Z. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya agar mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada bayi Ibu. Seperti itu Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih ya Ibu. Ibu, untuk waktunya sekitar 30 menit ke depan Ibu. Nah, untuk sebelum tindakan, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, pertahankan bayi dalam keadaan hangat dan nyaman. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah. Sebelum melakukan tindakan, Ibu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, letakkan bayi dalam bidang yang datar, nyaman, juga hangat. Kaji keadaan umum klien. Yang pertama, mengukur berat badan klien dengan membuka semua bagian yang menghalangi pada tubuh klien. Dan tidak ada kain satupun melekat, baik dalam keadaan telanjang. Kemudian timbang bayi. Berat bayi baru lahir normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Jika kurang, maka bayi prematur. Kemudian ukur panjang bayi dengan meletakkan ujung kepala bayi dengan bidang datar. Kemudian kaki bayi diluruskan. Kemudian diukur
panjangnya berapa, panjang bayi. Panjang bayi normalnya 48 sampai 52 cm. Selanjutnya, pemeriksaan lingkar kepala bayi. Lingkarkan sepanjang lingkaran kepala bayi, dimulai dari ujung kepala bayi yang paling menonjol sampai atas alis bayi. Normalnya yaitu 33,5 sampai 35 cm. Kemudian pemeriksaan lingkar dada klien. Lingkarkan sepanjang dada klien sampai belakang sampai atas puting klien. Normalnya 30,5 sampai 33 cm. Selanjutnya kita akan pemeriksaan respirasi pada bayi. Tidak perlu dibuka bajunya, cukup lihat kembang kempis pada perut bayi. Normalnya 30 sampai 60 kali per menit. Ketika masa reaktif bisa sampai 80 kali per menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu pada bayi. Di sini saya menggunakan termometer digital. Kita letakkan pada aksila bayi. Tunggu sampai termometer berbunyi. Normalnya suhu bayi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada nadi klien, di mana untuk pemeriksaan nadi bayi menggunakan stetoskop. Pemeriksaannya pada bagian apex apikal kiri, interkosta keempat. Sini tidak di tangan. Dengan nadi normal 120 sampai 160 kali per menit. Periksa postur pada bayi. Di mana postur pada bayi ini pada bagian ekstremitasnya terdapat fleksi pada bagian ekstremitas atas dan fleksi pada bagian ekstremitas bawah. Pada bagian kulit klien, pada bayi, kulit bayi terlihat lembut, merah, dan cerah. Pada hari kedua dan ketiga berwarna pink. Pada bagian lipatan ada kering dan sedikit mengelupas. Selanjutnya ada kulit verniceriosa, ada lanugo, bulu-bulu halus. Kemudian ada udim pada bagian mata, ekstremitas, scrotum, dan labia pada wanita. Selanjutnya kita akan melihat perubahan warna kulit pada bayi baru lahir. Yang pertama ada cyanosis pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Ini biasanya dikarenakan bahwa bayi baru lahir mengalami hipotermi. Kemudian selanjutnya perubahan kulit pada cutis marmorata. Ada neonatal jaundice atau hiperbilirubin kuning. Biasanya terjadi pada bayi 2-3 hari bayi baru lahir, dan biasanya terjadi ada pada dahi, dada, seluruh badan, dan biasanya juga pada mata. Selanjutnya ada ecchymosis atau petechiae pada bagian tubuh bayi dikarenakan ada trauma pada saat melahirkan. Ada milia. Milia ini bisa terjadi pada hidung, pipi, ataupun dagu. Dan ada miliaria. Miliaria ini keringat bisa terjadi pada lipatan-lipatan aksila, siku, dan lipatan-lipatan. Dan selanjutnya ada perubahan posisi Harlequin, di mana bisa terjadi ketika bayi terus berbaring seperti ini, dan nanti bagian belakangnya, punggungnya akan berwarna pink, sedangkan bagian atasnya berwarna pucat.
ataupun bayi selalu dimiringkan. Nah, bagian bawahnya yang dimiringkan akan berwarna pink, sedangkan yang atasnya berwarna pucat. Dan terakhir ada Telengi Active Navy. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Di sini yang pertama yaitu fontanel anterior atau diamond shape, di mana ini berukuran 2,5 sampai 4 cm dan akan menutup pada usia 18 bulan. Dan bagian belakang ada fontanel posterior atau triangular shape, di mana berukuran 0,5 sampai 1 cm dan akan menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Selanjutnya ada perubahan pada kepala. Sapu Cyclodonium atau Edudim, dan ini bisa menghilang pada usia 2 minggu. Selanjutnya ada Cephal Hematom dan akan menghilang pada usia 4 minggu. Pemeriksaan bagian mata. Pada bagian mata, lihat apakah ada udim sekitar mata. Terus apakah lihat mata tertutup dan terlihat sedikit air ataupun tidak ada. Selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya yaitu refleks pupil. Kita lihat pada bagian pupil apakah mengecil atau tidak. Selanjutnya, refleks kornea. Kita lihat apakah mengikuti atau tidak. Selanjutnya yaitu refleks doll eye. Kita angkat apakah matanya mengikuti abnormalitas pada mata bayi, apakah matanya juling atau tidak. Pada telinga bayi, kita lihat posisinya. Pada bagian mata bagian luar, kita lihat apakah sejajar sama pina. Kalau posisi pina ada di bawah mata, itu bahwa bayi mengalami Down syndrome. Selanjutnya ada kita lihat pina pada telinga bayi, apakah lentur atau tidak, dan ada cartilago. Refleks startle. Kita lihat jika bayi merasa terkejut dan tangan mengangkat dan terkepal bahwa dan menangis, bahwa klien mengalami refleks. Pemeriksaan pada hidung bayi, kita lihat apakah hidung bayi mengeluarkan sputum, sekret ataupun tidak, dan kita gunakan dan kita periksa pasase udara dengan cara kita simpan pada hidung sebelah kiri dan hidung sebelah kirinya kita tutup. Begitu pun selanjutnya. Apakah aliran udaranya lancar dua-duanya atau enggak. Refleks glabelar, dengan cara kita ketuk atas hidung bayi. Refleks yang akan ditimbulkan yaitu kelopak mata kalian akan menutup. Kita akan pemeriksaan pada bagian mulut dan kerongkongan. Kita lihat pada bagian mulut apakah intrak atau utuh, karena ada beberapa bayi yang sumbing mulutnya. Selanjutnya ada bagian saliva dan bagian uvula. Kita lihat uvulanya di dalam. Ketika bayi menangis keras, apakah uvulanya di tengah atau tidak. Selanjutnya ada abnormalitas pada mulut. Ada natal teeth atau bayi yang mempunyai gigi ketika baru lahir, dan esetil. Nah, selanjutnya refleks pada mulut bayi. Yang pertama, suction atau menghisap. Kita masukkan dot. Refleks yang ditimbulkan bahwa bayi akan menghisap dot tersebut. Selanjutnya ada rotting. Kita rotasi, kita putar pada bagian mulut. Apakah bayi mengikuti? Tidak. Selanjutnya ada gag. Kita simpan tong spatel pada pangkal lidah. Refleks yang ditimbulkan bahwa bayi akan menimbulkan refleks muntah.
melihat refleks extrusion, di mana kita memberikan pertelaran pada ujung lidah, dan refleks yang ditimbulkan bayi akan mengeluarkan lidahnya. Kalau lidahnya terus keluar sampai usia 8 bulan, maka bayi mengalami Down syndrome. Kita lihat pada bagian leher pendek dan ditutupi oleh lipatan-lipatan atau skin fold atau lemak ya. Ada dua refleks pada bagian leher. Yang pertama ada tonic neck, di mana ketika bayi kita posisikan kepalanya ke sebelah ini, maka tangan yang sebelah kanan akan ekstensi dan tangan yang sebelahnya akan fleksi seperti ini. Refleks selanjutnya itu refleks neck raising, di mana ketika kita mengangkat badan bayi maka kepala akan mengikuti. Tulisan pada dada klien, di mana kita akan memelihara rasio lateral, di mana posterior dan anterior di sini akan memiliki rasio 1:1. Ketika kita ukur di sini, kalau di sini 6, di sini juga pasti 6. Maka ketika dipotong akan berbentuk bulat dada bayi tersebut. Nah, selanjutnya ada sedikit retraksi sternal yang jelas, Perseus Sipodius jelas, ada breast enlargement, dan terakhir ada minor abnormalitas, ada pigeon chest, ada sekresi dari breast, yaitu pemeriksaan pada bagian paru-paru. Pada bagian paru-paru, ketika kita menghitung respirasi atau pernapasan, kita dominan pada bagian perut atau abdomina, pada abdomen bayi. Selanjutnya ada refleks batuk. Refleks batuk akan terjadi 1-2 hari dan akan ada sampai kapanpun. Selanjutnya bunyi napas pada bayi yaitu vesikuler, dan frekuensi dan kedalaman pada bayi itu irregular. Pada bagian jantung, di sini pada bagian apes itu interkosta 4-5, perbatasan sternal kiri dengan lateral, dan S2 lebih tajam dibandingkan dengan S1. Selanjutnya pada bagian abdomen, bentuk abdomen cylindrous, hepart teraba 2-3 cm di bagian interkosta kanan, dan limpa pada daerah ujung teraba pada akhir minggu pertama. Ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikal, dan umbilikal putih kebiruan saat lahir dengan 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya ada minor abnormalitas, di mana ada hernia umbilikalis. Selanjutnya ada refleks pada bagian abdomen yaitu crawling reflex, di mana jika ditenggorokan bayi akan maju dengan pelan. Nah, akan hilang pada usia 6 minggu. Ya, pada bagian genitalia, di sini pada bagian genitalia pria atau laki-laki ini meatus uretra di ujung penis, testis teraba dalam scrotum, dan biasanya scrotum itu besar, udim dan tertutup rugae. Ada smegma dan mixi dalam 24 jam. Kalau pada bagian wanita labia minora dan klitoris udim, meatus uretra di belakang klitoris, dan vernix caesarea di antara labia, dan mixi sama pada dalam 24 jam. Ekstremitas kita lihat jumlah jari, ada 5, dan kita lihat bagian roomnya tentang geraknya, apakah penuh. Dan kita lihat warna kuku warna
merah muda. Kita lihat kesimetrisan seluruh ekstremitas dari atas ke bawah, simetris atau tidak. Nah, selanjutnya kekuatan tonus pada otot. Kita lihat apakah kuat secara bilateral. Akan memeriksa refleks pada ekstremitas. Yang pertama ada grab refleks, dengan cara kita memberikan sentuhan pada ujung tangan bayi dan bayi akan tiba-tiba menggenggam. Selanjutnya ada Babinski refleks, di mana kita akan memberikan sentuhan pada telapak kaki dari luar ke atas melalui tumit, maka ibu jari akan hipersensesi. Selanjutnya ada ankle clonus reflex, di mana ketika lutut diangkat maka ankle akan menjadi fleksi ke atas. Selanjutnya ada dance atau step reflex, di mana jika bayi dipegang telapak kakinya akan menyentuh permukaan yang keras, maka akan refleks untuk berjalan. Selanjutnya trunk inversion atau gland, jika bagian sisi punggung sepanjang spina disentuh, maka pinggul bayi akan bergerak ke arah sisi yang distimulasi. Alhamdulillahirabbil alamin, pemeriksaan telah selesai. Respon klien ketika selesai pemeriksaan berikan feedback positif. Ibu, alhamdulillah kondisi telah selesai, keadaan bayi ibu alhamdulillah sehat, tidak ada kekurangan apapun, dan semoga bayi ibu tetap sehat. Ibu, saya permisi dulu, nanti pukul 10 saya akan datang lagi untuk memberikan obat kepada ibu. Mari ibu. Ibu, jika ada apa-apa, ibu bisa memanggil saya di nurse station. Mari ibu. Wassalamualaikum. Terima kasih ibu. Mari ibu. Assalamualaikum. Biasan alat. Kemudian jangan lupa evaluasi hasil pemeriksaan hari ini dan dokumentasikan klien. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.